Salam untuk semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Enos Ubu Madahar sebagai moderator. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang trauma kepala. Saya akan persilakan untuk presenter mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Desi Yulita. Di sini saya akan membawakan materi tentang cedera kepala. Apa itu cedera kepala? Oke, next. Sebelumnya, untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang tahu apa itu cedera kepala? Cedera kepala itu seperti cedera kepala cedera kepala adalah trauma pada otak yang diakibatkan oleh kekuatan eksternal yang menyebabkan gangguan kesadaran tanpa terputusnya kontinuitas otak. Cedera dapat terjadi di tempat benturan maupun pada dasar tengkorak. Oke, next. Selanjutnya di sini ada penyebab cedera kepala. Ya, adalah kecelakaan, kecelakaan kendaraan bermotor, sepeda, dan mobil. Selanjutnya ada kecelakaan pada saat berolahraga. Dan ada pun kecelakaan di saat proses kelahiran seperti vakum dan forceps. Forceps itu seperti ibu melahir alat untuk mengeluarkan bayi dari jalan lahir. Cedera kepala selanjutnya adalah cedera kepala akibat kekerasan. Oke, next. Di sini ada tanda-tanda cedera kepala. Yang pertama, gangguan kesadaran. Yang kedua, awitan tiba-tiba defisit neurologis. Ketiga, perubahan tekanan darah, nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh. Keempat, gangguan pergerakan. Kelima, gangguan penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya kejang otot, selanjutnya lagi sakit kepala. Selanjutnya lagi vertigo. Vertigo itu seperti pusing. Jadi di saat kalau kita bangun tidur tiba-tiba pusing, itu bisa dinamakan seperti vertigo. Selanjutnya adalah kejang. Terus pucat, mual atau muntah, kecemasan, dan terakhir sukar dibangunkan. Lanjut, Mbak. Selanjutnya adalah apa tanda gejalanya lagi? Oke, di sini ada dua tanda gejala cedera kepala ringan dan tanda gejala cedera kepala berat. Yang ringan, kita bahas yang ringan dulu ya. Yang ringan adalah cedera kepala ringan ditandai dengan adanya benjolan atau pembengkakan di area kepala, luka atau memar di kulit kepala, pusing dan sakit kepala, mengalami kebingungan dan sulit berkonsentrasi, keseimbangan terganggu, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mudah lelah. Selanjutnya kita pindah ke cedera kepala berat. Cedera kepala berat ditandai dengan adanya penurunan kesadaran atau koma, mual dan muntah hebat, gangguan ingatan, bicara cadel, sulit berjalan dan menjaga keseimbangan. Perubahan perilaku, kejang darah atau cairan bening mengalir dari telinga atau hidung. Selanjutnya, Mbak. Oke, kita akan masuk ke komplikasi. Komplikasi apa saja sih yang ada di cedera kepala ini? Yang pertama, penurunan kesadaran. Yang kedua, seperti yang tadi saya jelaskan, vertigo, seperti pusing. Di saat kalau kita bangun tiba-tiba, kita pusing. Pusing yang berkeliangan. Selanjutnya, kejang berulang atau epilepsi setelah trauma. Selanjutnya, kerusakan saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya ada stroke. Dan selanjutnya lagi ada infeksi seperti meningitis.
Selanjutnya lagi penyakit degenerasi otak seperti demensia, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson. Selanjutnya lagi ada gangguan berbahasa dan berkomunikasi, afasia. Next. Apa saja sih yang kita bisa cegah untuk cedera kepala ini? Nah, ini ada nih berikutnya pencegahan untuk cedera kepala. Menggunakan alat pengaman saat berolahraga. Berikutnya selalu menggunakan alat keselamatan seperti helm atau pelindung kepala jika bekerja di lingkungan yang beresiko menimbulkan cedera kepala. Selanjutnya ini juga ada pemasang pegangan besi di kamar mandi dan di samping tangga untuk mengurangi risiko terpeleset, seperti mungkin ada lansia, anak kecil, atau ibu hamil. Memastikan lantai selalu kering dan tidak licin. Apalagi ya kalau yang di rumah ya punya lansia, ada lansia di rumah, atau ada ibu hamil, atau ada anak kecil, hati-hati. Lantainya nggak boleh basah, harus selalu diperhatikan. Selanjutnya adalah pemasangan penerangan yang baik di seluruh bagian rumah. Selanjutnya ada pemeriksa kondisi mata secara rutin, terutama jika mengalami gejala gangguan penglihatan seperti buram atau penglihatan berbayang. Next, Mbak. Selanjutnya ini ada pertolongan pertama pada cedera kepala. Pertolongan pertama yang harus kita lakukan adalah cek kesadaran. Cek kesadaran adalah pertolongan pertama saat kepala terbentur yang harus dilakukan. Cek jalan nafas, airway, pernafasan breathing, dan sirkulasi nadi. Circulation korban. Jika diperlukan, lakukan resusitasi jantung, paru, CPR, dan pertolongan nafas buatan. Jika korban tidak bernafas, belum terbatuk maupun bergerak, langsung berikan nafas buatan dan CPR. Selanjutnya ada stabilkan kepala dan lehernya. Jika pernafasan dan detak jantung korban normal, namun ia tidak sadarkan diri, perlakukan korban seolah-olah ia mengalami cedera tulang belakang. Stabilkan kepala dan leher dengan meletakkan kedua tangan di kedua sisi kepala tersebut. Kemudian jaga agar kepalanya sejajar dengan tulang belakang dan jaga tubuhnya agar tidak banyak bergerak. Setelah itu tunggu bantuan medis. Selanjutnya ada hentikan perdarahan. Jika cedera kepala yang dialami korban menimbulkan perdarahan, langsung tekan titik pendarahan dengan kain bersih. Apabila terjadi cedera pada kepalanya, jangan gerakan kepala korban. Jika darah sudah membasahi kain bersih tadi, jangan lepas kainnya dan tekan dengan kain bersih tersebut. Next, Mbak. Nah, di sini selanjutnya ada di sini masih dengan cedera kepala. Jangan tekan tulang tengkorak yang retak. Walau terjadi pendarahan, dilarang untuk menekan tengkorak kepala yang terbuka atau hancur. Selain itu, sangat tidak diperbolehkan menarik bekas kecelakaan jika ada dari luka. Langsung tutupi luka dengan perban kasa steril. Ini adalah pertolongan pertama saat kepala terbentur yang sangat penting untuk diingat. Selanjutnya di sini ada cegah korban agar tidak tersedak. Jika cedera kepala yang dialami korban membuat muntah-muntah, miringkan tubuhnya ke
samping untuk mencegah tersedak oleh muntahnya sendiri. Mau di samping kiri maupun kanan ya, intinya di samping, intinya dimiringkan saja. Hal ini akan tetap melindungi tulang belakangnya. Selanjutnya ada kompres es. Jika menemukan adanya area yang bengkak, disarankan untuk langsung mengoleskan kompres es ke bagian itu. Hubungi bantuan medis segera. Ketika menemukan ada yang terluka dan membutuhkan perawatan medis darurat, segera lakukan panggilan telepon ke nomor 112 atau nomor layanan gawat darurat di rumah sakit terdekat. Jika tidak bisa, beritahu orang terdekat untuk melakukan panggilan telepon. Ceritakan kronologi singkat kondisi korban dan lokasi tempat kejadian secara detail. Jadi termasuk cara-cara yang di atas, kita pun harus segera menghubungi pihak rumah sakit biar pasien segera ditangani dengan baik. Jangan sampai pasien kehabisan darah atau lain sebagainya di tempat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter sudah membawa materi pada pagi hari ini. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya tentang cedera kepala. Kami berikan 3 pertanyaan untuk waktunya 15 menit. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang kurang pahami, ada kurang mengerti? Bisa bertanya di sini. Saya mau bertanya. Baik, silakan Mbak. Pertanyaannya, saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Ramawati. Saya ingin bertanya, dulu saudara saya pernah mengalami kecelakaan hingga geger otak. Beberapa tahun ini sering tiba-tiba marah kalau perasaannya tersinggung. Tapi selama dia marah-marah, dia seperti tidak sadar apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Itu ada hubungannya nggak kira-kira sama geger otak yang dialami sebelumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu sudah bertanya. Dilanjut lagi, disimpan dulu pertanyaannya. Dilanjut lagi untuk pertanyaan kedua, dipersilakan. Saya izin bertanya, apakah diperbolehkan? Baik, silakan ibu-ibu bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Sela. Saya ingin bertanya, apakah benturan keras di kepala itu bisa menyebabkan kanker otak? Baik, itu saja pertanyaannya, Bu. Ya, itu saja. Baik, mungkin disimpan dulu pertanyaannya, dilanjut lagi pertanyaan ketiga, dipersilakan. Baik, ada pertanyaan di chat sini dari Trianggun. Apa saja gejala klinis penting yang terjadi pada pasien dengan trauma kepala yang mengalami pendarahan di dalam? Dari pertanyaan ini, dipersilakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan. Maaf ya, pertanyaannya saya acak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi, pertanyaan apakah benturan keras di kepala bisa menyebabkan kanker otak? Jawabannya adalah bisa, karena benturan menyebabkan trauma pada jaringan otak sehingga menjadi penyebab tumbuhnya jaringan abnormal dalam otak yang bisa berkembang menjadi kanker. Gitu ya Mbak. Apakah sudah paham Mbak yang itu? Oh ya Mbak, bisa. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak yang satunya lagi. Apa saja gejala klinis penting yang terjadi pada pasien dengan trauma kepala yang mengalami pendarahan di dalam? Jawabannya di sini pembengkakan di sekitar area kepala. Terus sakit kepala atau pusing. Selanjutnya adalah mual dan muntah. Terus penglihatan kabur, masalah keseimbangan, luka di kulit kepala,
sensitif terhadap cahaya dan suara. Yang terakhir adalah kebingungan atau linglung. Begitu, Mbak. Selanjutnya lagi, sini ada pertanyaannya yang terakhir ya. Yang sama-sama. Dulu saudara saya pernah mengalami kecelakaan hingga gagal otak ya. Beberapa tahun ini sering tiba-tiba marah kalau perasaan tersinggung. Tapi setelah dia marah-marah, dia seperti tidak sadar apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Itu ada hubungannya enggak kira-kira sama gagal otak yang dialami sebelumnya? Oke, di sini saya akan menjawab, ada hubungannya. Marah yang terjadi setelah trauma, kepala dapat dipicu oleh kerusakan otak pada daerah kontrol emosi atau amarah pada pasien. Hal ini akan meningkatkan risiko penurunan ambang amarah. Sehingga bila pasien menemui hal yang sederhana, sudah dapat memicu emosi pasien, di mana bagi orang lain dapat terkontrol dengan baik. Begitu. Sudah mungkin itu saja yang saya bisa menjelaskan. Baik, terima kasih untuk presenter sudah menjawab dari 3 penanya. Mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ingin menyanggahkan atau sudah pahami? Bisa. Di sini saya sebagai moderator izin mundur diri. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bapak Ibu sudah menghadiri acara ini dengan lancar. Jadi di sini saya akan menutupi acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu.